Pada tahun 1942, Belanda jatuh di bawah serangan Jepang. Rakyat Indonesia yang telah lama menderita di bawah penjajahan Belanda menyambut kedatangan Jepang dengan hangat dibarengi harapan baru. Selamat datang saudara-saudari dari Jepang. Kami senang sekali atas kehadiran kalian. Karena kalian, kami bebas dari penjajah Belanda yang kejam itu. Ya, kedatangan kalian membawa harapan. Janji-janji kalian akan membangun kemerdekaan. Mari kita bersama membangun kemerdekaan. Ini adalah bunga untuk kalian. Terimalah tanda cinta kami kepada kalian. Hidup Jepang, hidup Indonesia. Hahaha. Sambutan kalian begitu manis, saudara-saudaraku Indonesia. Kami datang sini bukan untuk menjajah seperti Belanda. Namun kami datang sini sebagai saudara yang membebaskan kalian dari penjajahan Belanda. Jepang berjanji akan membawakan kalian kemerdekaan. Bersama kita bangun Asia Raya. Ya, kami percaya hidup Jepang. Awalnya, Jepang menyebarkan propaganda tentang Asia untuk orang Asia dan janji kemerdekaan. Poster-poster mulai tersebar yang menguatkan keyakinan orang-orang bahwa Jepang memang menjanjikan kemerdekaan. Organisasi seperti Putera, yakni Pusat Tenaga Rakyat, yang dibentuk untuk membangun semangat nasionalis. Janji-janji ini membuat banyak orang percaya, meski di baliknya ada eksploitasi. Mari kita lihat bagaimana propaganda ini bekerja. Bung Karno, Bung Hatta, kami Jepang mendukung kemerdekaan kalian. Kami akan memberikan kemerdekaan setelah perang usai. Bantu kami, maka Indonesia akan merdeka. Tentu saja, Jenderal. Kami percaya dengan janji itu. Indonesia siap untuk membantu kemerdekaan ini. Jangan terlalu terlena dengan janji-janji itu. Kita harus selalu bersabar. Hahaha. Tidak usah cemas, Bung. Apakah kamu tidak melihat organisasi-organisasi yang kami bangun untuk memajukan negeri ini? Kamu jangan khawatir. Waktu pun berjalan. Mereka yang datang sebagai saudara tua atau sang matahari terbit. Indonesia diyakinkan bahwa mereka datang untuk membebaskan kami kaum pribumi dari belenggu Belanda. Mereka juga menjanjikan akan membawa kami ke dalam kawasan kemakmuran bersama Asia Timur Raya. Mereka menyebut kami sebagai saudara, menjanjikan kemerdekaan, dan kami dalam kepolosan dan harapan yang membara menyambut mereka. Tapi apa yang kami dapat? Jepang bukanlah pembebas. Mereka adalah penjajah baru dengan wajah dan kezaliman yang lebih bengis dan terorganisir. Janji kemerdekaan hanyalah topeng tebal yang menutupi niat sesungguhnya. Eksploitasi total. Hei, begitu orang cepat! Tuan, bisa pada hanya sedikit. Anak dan suami saya perlu makan. Kami sudah memberikan semua sesuai jatah ditentukan. Kalau semua diambil, kami akan kelaparan. Janji kalian adalah kemerdekaan. Mengapa kami diperlakukan seperti ini? Dari fajar sampai malam, kami tanpa gaji, tanpa belas kasih. Diam! Makanan untuk prajurit Erleng terutama. Kalian para kaum pribumi harus bersyukur karena bisa berkontribusi. Cukukan saja singkong dan ubi. Ini demi Asia Timur Raya. Ayo kerja! Kata-kata dan perlakuan kejam perlahan membangkitkan amarah kaum pribumi. Saya menyarankan kebijakan baru. Paksa Indonesia untuk memberikan sumber dayanya kepada Jepang. Beras, minyak, karet. Dengan itu, upaya perang akan diperkuat.
Saya setuju. Jika semua hasil bumi Indonesia dikirim ke Jepang, maka bahan perang akan bertambah. Tapi mungkin ada perlawanan. Orang Indonesia akan kelaparan. Ini bisa menarik perhatian internasional. Itu tidak masalah. Lakukan dengan paksa. Jika ada yang melawan, lakukan hukuman. Penderitaan Indonesia adalah pengorbanan. Benar, dengan terjaminnya sumber daya, perang tidak akan terpecah belah. Mari kita umumkan kebijakan ini besok. Keesokan harinya, pada saat pribumi bekerja, Jepang datang menghampiri Indonesia. Perhatian, ada kebijakan baru. Semua hasil bumi kalian berikan kepada kami. Beras, karet, dan lain-lain. Dengan ini, Jepang bisa menjadi kuat. Tidak, itu kejam. Hasil panen kami untuk makan keluarga kami. Jika kami memberikan hasil panen kami kepada Jepang, maka kami akan kelaparan. Mengapa ada kebijakan seperti ini? Ini untuk perang. Kalian wajib menyediakan sumber daya untuk Jepang. Jika kalian menolak, kalian akan kena hukumannya. Kami sudah menderita. Jika semua hasil panen kami hilang, anak-anak kami akan mati. Jepang hanya membawa penderitaan bagi kami. Diam! Kebijakan tidak berubah. Kalian harus tetap melakukannya. Ternyata Jepang menipu kita. Semua hasil panen diambilnya dan kita kelaparan. Benar, kita dipaksa menyerahkan beras dan karet. Bahkan keluarga kita mati, bekerja sebagai romusa. Cambuk, mengapa kita diperlakukan seperti ini? Anak-anak menangis, tidak ada makanan. Jepang memperlakukan Indonesia seperti budak. Kita bermimpi kemerdekaan, tapi kita menjadi alatnya. Mari berontak, ambil senjata. Indonesia adalah negara kita. Berbahaya, kami tidak sudah tahan lagi. Jepang sudah melewati batas. Jepang hanya mengeksploitasi bumi. Benar, Tuhan, tolonglah kami mencari kebebasan. Pada tanggal 6 Agustus, Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di Hiroshima. Kemudian disusul pada tanggal 9 Agustus, Amerika Serikat juga menjatuhkan bom atom di Nagasaki, Jepang. Jepang akhirnya menyerah kepada sekutu dan meninggalkan Indonesia, sehingga terjadi kekosongan kepemimpinan di Indonesia. Kemudian, hal tersebut didengar oleh masyarakat pribumi. Sekutu telah membom kota Hiroshima dan Nagasaki. Jepang telah runtuh. Akhirnya, Jepang yang telah menjajah kita selama 3 tahun telah kalah. Ini kesempatan emas, kita harus segera merdeka. Soekarno dan Hatta harus bertindak dengan cepat. Ya, Jepang memberi kita janji kemerdekaan, tetapi mereka bohong. Jepang menggunakan kita untuk kerja paksa, lalu mengambil hasil tanah kita. Tetapi Belanda, mereka pasti akan kembali. Kita harus siap perang. Benar. Besok kita kumpulkan semua pemuda lain. Jika Soekarno masih ragu, kita paksa mereka. Kemerdekaan itu bukanlah sebuah hadiah, tapi direbut. Besok kita lakukan sebuah rencana. Merdeka atau mati. Dari abu bom atom, Indonesia akan lahir. Para pemuda mendesak Soekarno dan Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Rumah peristirahatan yang terletak di Rengas Dengklok malam hari, Soekarno dan Hatta sedang istirahat. Ini, Bung. Apa ini? Kenapa kalian masuk sembarangan? Ini kan rumahku. Bung Karno, Bung Hatta, kayak bukan musuh.
Kami adalah pemuda Indonesia yang sangat ingin Indonesia merdeka. Jepang telah menyerah setelah serangan bom atom. Jika kita masih menunggu, Belanda akan datang dan menjajah kita kembali. Kami tahu akan hal itu, dan kami tidak lama merencanakan proklamasi ini. Tapi kita harus tahu bagaimana dengan konsekuensinya. Tentang Jepang masih banyak berkeliaran di sini. Tidak ada waktu lagi, kalian terlalu berhati-hati. Rakyat sedang lapar. Tentara Jepang sedang bingung. Kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Atau kalian bisa ikut bersama kami ke tempat yang aman. Bung Karno, ingatlah pada kata-kata Anda sendiri. Indonesia merdeka atau mati. Jangan biarkan momen emas itu terlewatkan. Bom atom telah membuka jalan bagi kita. Kita harus berani. Baiklah Bung, kalian benar. Kemerdekaan bukan hanya untuk kita, tetapi untuk generasi yang akan mendatang. Mari kita lakukan besok. Iya. Tapi kita harus tahu bagaimana dengan hal ini semuanya. Hal ini memiliki risiko yang besar. Jika kita gagal, kita semua mati. Merdeka, kita akan kembali ke Jakarta besok. Dari Rengas Dengklok ini, Indonesia akan bangkit kembali. Keesokan harinya, 17 Agustus 1945, pembacaan teks proklamasi pun dilaksanakan. Peristiwa itu berlangsung singkat, hanya kurang dari 1 jam. Namun gema dari penggagasan timur itu merambat cepat, menembus dinding sensor Jepang, menjalar ke seluruh pelosok Nusantara, hingga ke telinga dunia. Proklamasi bukan sekadar akhir dari perjuangan, melainkan awal dari perjalanan panjang mempertahankan kedaulatan. Bung, kita harus membuat teks ini secara singkat tapi kuat. Setelah Rengas Dengklok, kita tidak punya banyak waktu lagi. Kata-kata harus menyatakan kemerdekaan penuh. Baiklah Bung, mari kita langsung memulainya. Pertama, kita harus menulis tentang pernyataan kemerdekaan, yaitu kami bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaan Indonesia. Kita harus tahu bahwa dalam pernyataan ini terjadi pemindahan kekuasaan. Maka di bawahnya kita tulis lagi hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain. Diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Bagus, ini bukan hanya deklarasi. Ini tantangan kepada dunia. Jepang sudah menyerah setelah dibom atom. Tapi Belanda akan datang, kita harus menunjukkan bahwa Indonesia siap. Bung, saya siap mengetik teksnya. Saya sudah latihan semalaman. Teks ini harus sempurna, tidak ada kesalahan. Baiklah Saudara Sayuti, ketik teks proklamasi kemerdekaan Indonesia ini, berserta dengan teks utamanya. Cepat, sebelum tentara Jepang curiga. Lihat Bung, bendera ini hampir selesai. Saya menjahitnya dengan sangat hati-hati. Saya menambahkan warna merah sebagai lambang keberanian para pejuang. Dan saya menambahkan warna putih sebagai lambang kesucian bangsa Indonesia. Inilah yang akan menjadi simbol negara kita nantinya. Anak-anak di luar tengah menanyakan kapan bendera ini akan dikibarkan. Terima kasih Bu Fat. Bendera itu sangat penting sebagai simbol bahwa kita telah memproklamasikan kemerdekaan kita. Kita harus memiliki sesuatu yang perlu dilihat rakyat kalau kita telah melakukan proklamasi. Sudah selesai, Bung. Sempurna. Kita tanda tangan di sini, Bung. Ini bukan akhir, tapi awal perjuangan. Lihat Bung, bendera ini telah selesai. Melalui benang dan jarum ini telah lahir harapan bangsa. Ya, saat ini kita umumkan hasil dari diskusi ini. Indonesia merdeka! Teruskan. Lurus. Maju. Dan. Nanti.
Bendera merah putih. Hormat. Gerak. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai perpindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Hai guys, kami Yalah guys, ini Ael so sibuk. Bikin! Oh Tuhan, Siki. Kaunya. Nih. Guys, hari ini kami kerkom. Sayang anak, kita ke sini. Hai kamarnya. Oke guys. Terus ini Clara yang punya HP. Oke, ini pacar Joel. Kita lagi di rumah Abel yang kedua, guys. Yes, ini berapa dulu? Oke, guys. Tunggu. Ya guys, ini Jessica, Jesnap, anak Bu CN. Ini Lasti Urma, pacar Leo. Ini dia anak BLS. Ini jadi Cina. Ini Samuel. Nanti kita putih-putih. Baik. Ya guys, ini dia lagi sakit.